Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas lagi nih salah satu motherboard untuk prosesor Core i5, murahnya kebangetan. Asli ini, carry hore. Karena harganya cuma 200 ribuan loh. Gimana? Udah ileran belum? Ngiler maksudnya. Sebelum kita bahas motherboard satu ini, mari bantu saya membangun channel ini agar terbang tinggi. Tinggi banget. Biar lupakan cerita lama yang melukai. Caranya tinggal pencet tombol subscribe, lonceng, dan kalau nggak keberatan tekan tombol thanks. Isi kelasnya. Sebenarnya cukup wajar sih kenapa motherboard ini murah. Kenapa bos? Ya pastinya karena chipset yang digunakan tergolong uzur maksudnya, alias udah tergolong tua. Yap, chipset H61 dengan soket 1155 merupakan chipset yang nongol tahun 2012 yang lalu. Berarti umur chipset ini kurang lebih 12 tahun ya. Memang nggak setua LGA 775, tapi tetap aja masuk golongan tua. Dan kita bakal bahas Kiyo Kaizen H61. Harganya hanya Rp265.000 nih, dengan garansi resminya 3 tahun. Gimana coba harganya? Bener-bener murah kebangetan, ya nggak? Jelasnya daripada beli bekas di harga yang sama, ya mending ini, secara garansinya 3 tahun. Endorse bos. Kagak sih, pesanan orang. Pengen bos. Lah pakai nanya, ya tinggal dikirim. Motherboard ini sendiri diklaim support prosesor Intel Gen 2 ataupun Gen 3 dengan maksimal daya prosesornya 95 watts. Kemudian support RAM maksimal 16GB kecepatan 1600 MHz, konfigurasi dual channel. Dan cakepnya lagi, nih motherboard udah ada slot M.2 NVMe atau SATA. Ayo, murah tapi kekinian. Oke, langsung aja kita unboxing produk dari Kiyo Kaizen ini. Dusnya simple tapi tergolong niat jualan nih. Di bagian depan dusnya ini cukup lengkap dari tampang motherboardnya, tipe, bahkan stiker garansi dari official Kiyo. Untuk detail spesifikasi lebih lengkap lagi ada di bagian belakang dusnya. Silahkan kalian pantengin aja sendiri ya. Oke, mari kita perkaos. Maksudnya unboxing produk satu ini. Kita keluarin dulu motherboardnya dan dapat satu kabel SATA berwarna merah. Lanjut ada back panel motherboard yang biasa aja nih. Kemudian DVD driver. Dan lihat cetakan DVD-nya ini nggak berasa asing sih ya. Ada kembarannya. Terus apa ini? Kiyo. Wah, saya kira stiker nih. Taunya kartu garansi. Kemudian ada satu kertas lagi nih dan tertera di sini garansinya cuma 1 tahun. Kok beda ya? Ini mana yang bener nih? Di kertas ini juga ada penjelasan tentang port atau slot yang ada di motherboard. Dan beginilah tampang motherboardnya dengan warna hitam. Hitam apa coklat nih? Kira-kira mirip nggak sama brand lain? Oke, lanjut untuk konektor prosesor pakai yang 4 pin dan di atasnya ini ada power 4 pin buat kipas ya. Sama dekat area ini ada baterai CMOS. Kemudian ada 2 slot RAM. Untuk colokan SATA-nya cuma ada 3 nih. Modelnya berdiri semua dan ini colokan USB 3.0 bagian depan. Di atas colokan USB 3.0 ini ada konektor front panel. Kemudian di atas slot VGA ini ada konektor USB 2.0. Nah, untuk slot VGA ini model pengunci slotnya model geser ya. Dan konektor HD audio ada di sini ya, deketan sama power kipas 3 pin. Nah, ini dia nih slot NVMe-nya yang mana bisa dipasang NVMe atau M.2 SATA dengan cara merubah switch di bagian ini. Dan lagi-lagi mirip apaan sih ya? Terus yang mana nih yang duluan nih? Di bagian input output ada 2 kali USB 2.0, DSAP, HDMI, 4 kali USB 2.0, LAN dan audio. Sekarang kita coba pakai motherboard murah satu ini. Di sini saya ubah switchnya dulu nih ke NVMe karena saya mau pasangkan SSD tim MP33 256GB. Kemudian prosesor yang saya pakai yaitu Intel Core i5 2500F. Bentar, seri dulu nggak ada F ya. Ini pakainya stock cooler sama dipakein pasta merek Side. Untuk RAM sendiri pakai RAM 8GB DDR3 12800 single channel. Kemudian VGA nya pakai Nvidia GTX 750 2GB.
Oke, lanjut kita lihat tampilan BIOS motherboard Kiyo H61 ini. Kesannya jadul ya, tapi tenang, jadul gini udah support UEFI. Jadi kalau mau install Windows versi GPT atau GPT ya, motherboard ini udah support. Dan kelihatan di sini SSD-nya terbaca dengan baik ya. Cukup banyak menu-menu di BIOS Kiyo 1 ini. Saya sendiri sih nggak melakukan perubahan pada settingannya. Ya paling nyeting bootnya doang nih, karena mau diinstal ulang Windows 10. Oh ya, motherboard ini sendiri ternyata ada fitur XMP nih. Cuma lagi-lagi saya nggak coba. Yang udah nyoba ya silakan tinggalkan komentar. Setelah di restart ternyata logo Kiyo-nya cakep sih ya. Kesannya kekinian banget nih. Oke, lanjut pengujian perangkat di motherboard Kiyo H61 ini. Sekarang kita tes kecepatan SSD tim MP33 di motherboard Kiyo H61 ini. Untuk kecepatan SSD yang saya pakai ini jatuhnya sih lebih rendah dari yang seharusnya, yang mana kecepatan bacanya hanya 1495 MB per second dan tulis maksudnya di angka 1036 MB per second. Harusnya sih 1600 per 1000 ya. Dan ya bedanya cuma tipis banget sih. Masih cukup oke di motherboard ini. Kemudian kecepatan SSD SATA-nya ini hanya separuh dari kecepatan aslinya. Dan ini faktor SATA-nya hanya berjalan di SATA 2 ya, bukan SATA 3. Untuk slot VGA-nya sendiri sayangnya masih berjalan di PCIe 20x16. So jelasnya ada sedikit penurunan kemampuan GPU yang udah 3.0 kalau dipasangkan di motherboard ini. Tapi rasanya nggak terlalu signifikan juga sih. Ini kalau menurut pandangan saya. Untuk port LAN-nya sendiri udah gigabit. So koneksi internetnya lebih baik dibandingkan yang masih 100 megabit per second. Sekarang kita lihat hasil skor Blender Open Data, yang mana hasilnya sedikit lebih baik ketimbang Core i5 750. Ya wajar juga, beda generasi. Masa ya kalah dengan generasi lawas. Dan skornya hanya 26.05. Untuk Cinebench R15 CPU dapat skor 427 CB dan OpenGL-nya dapat skor 63,86 fps. Di Cinebench R2023 single core-nya dapat 669 PTS dan multicore-nya dapat 2838 PTS. Untuk yang lainnya next video bakal kita bahas ya, sekalian kita pakai motherboard ini buat rakit PC gaming murah meriah. Dan untuk suhu sendiri selama pengujian ternyata cukup adem nih, khususnya di prosesor ya, yang suhunya hanya 72 derajat Celcius selama benchmark pakai aplikasi ataupun gaming. Secara harga, motherboard ini memang murah ya, memang bukan Kiyo sendiri yang punya harga murah. Ada juga merek lain, tapi secara brand merek ini lebih dipercaya dibandingkan merek yang lainnya. Kata siapa bos? Ya ini kalau lihat kebanyakan orang ngambil merek ini dibandingkan merek lain untuk versi murah meriah. Masalah garansinya gampang atau enggak saya sendiri belum tahu ya, karena memang belum pernah klaim garansi merek Kiyo. Yang pernah atau punya pengalaman silakan kalian share di kolom komentar. Untuk kelebihan lainnya selain udah NVMe, USB 3.0, port LAN-nya udah gigabit. Sayangnya untuk slot VGA-nya sendiri masih di PCIe 2.0 dan nggak ada port USB 3.0 di bagian belakang ya. Tapi rata-rata motherboard murah H61 ini memang nggak ada port USB 3.0 bagian belakang. Oh ya, satu lagi nih, sama layoutnya yang nggak banget menurut saya nih. Ya lagi-lagi sesuai harga sih ya. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan motherboard murah dari Kiyo Kaizen 1 ini. Sekali lagi jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah mampir di NK Channel.